Ya, Anda kembali bersama kami di Lansok. Ini adalah segmen terakhir. Kembali saya menyapa Ibu Rumiati. Tadi kalau kita lihat sudah ada beberapa pengalihan arus seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau dalam pengamanan malam tahun baru Bu, titik-titik mana saja sih sebenarnya, atau adakah titik-titik yang tetap dianggap sebagai titik-titik krusial yang perlu pengamanan jauh lebih ketat ketimbang dengan beberapa lokasi-lokasi lainnya? Yang jelas Mbak, kalau yang dikatakan lebih ketat itu Pak, yang di mana di tempat itu ada banyak kerumunan massa. Tidak untuk kemungkinan Mbak, di situ kan mungkin banyak copet, bagaimana, tapi anggota sudah siap di tempat itu Mbak. Ada ya beberapa Ada, titik iya. tersebut. Oke. Kalau untuk pengalihan arus ataupun juga rekayasa lalu lintas sendiri Bu, apakah ini nanti juga akan menyesuaikan juga yang terjadi di lapangan seperti apa, ataukah yang sudah diatur, sudah diprogramkan seperti itu akan berjalan seperti itu, konsisten seperti itu Bu? Yang jelas Mbak, tetap untuk rekayasa lalu lintas Mbak ya disesuaikan dengan yang terjadi di lapangan Mbak. Seandainya pun nanti misalnya banyak atau terjadi kemacetan, itu tentunya dilakukan Mbak rekayasa, tapi itu di situ sudah siap anggota Mbak di lapangan. Baik, baik. Untuk saat sekarang ini sekarang sudah hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat ya Bu ya. Apakah personel sebenarnya sudah disebar Bu di beberapa titik tersebut? Iya Mbak, yang jelas tadi jam 1 sudah dilaksanakan gelar pasukan, sesudah gelar tadi Mbak langsung didorong ke lapangan Mbak. Sudah dipastikan Didorong, mereka iya. berada di lapangan ya Mbak. Bu ya. Pengawasannya itu lebih kemana sih Bu? Artinya memang otomatis petugas pengamanan selain kemudian arus lalu lintasnya sendiri, kemudian juga kondisi di sana seperti apa, apakah kemudian juga akan sangat ketat melihat per orang, kunjungan per orang gitu, maksudnya masyarakat yang datang mengunjungi beberapa titik-titik perayaan malam tahun baru Bu? Yang jelas Mbak, itu juga diperketat juga Mbak, sudah yang jelas semua anggota Mbak sudah disiapkan, termasuk anggota yang merupakan preman dan pakaian dinas Mbak sudah disiapkan di titik-titik yang dianggap kurang kondusif Mbak. Oke, baik. Saya kembali menyapa Pak Catur. Ya, Pak Catur. Ya, Mbak. Ya, baik Ya, Pak Mbak Catur. Ya, ini adalah segmen terakhir Pak. Tadi kan di segmen sebelumnya sudah sempat dibahas mengenai bagaimana kondisi di Ancol sendiri dan juga bagaimana pelaksanaan atau jelang pelaksanaan malam tahun baru di sana. Ada beberapa titik lain atau lokasi lain seperti misalnya Kota Tua dan juga Taman Mini Indonesia Indah. Sejauh ini bagaimana Pak persiapannya? Dan itu beberapa tempat itu dipastikan sudah siap atau rampung itu sejak pukul berapa sih Pak? Yang titik-titik tadi yang saya sebutkan itu. Termasuk untuk yang Kota Tua, kawasan Kota Tua, dan juga Taman Mini Indonesia Indah, Pak. Oh, kalau Taman Mini Indonesia Indah kan mereka itu dikelola oleh Taman Mini. Oke, itu bukan berada di bawah Dinas Pariwisata? Bukan. Pemkot, oke. Kalau untuk Kota Tua sendiri, Pak? Ya, Kota Tua memang ada juga di situ seperti tadi telah saya sampaikan, itu merupakan salah satu titik yang dikoordinasikan oleh kantor Wali Kota Jakarta Barat. Oke. Jadi persiapan tentu seperti yang telah saya sampaikan tadi, Pak Wali tentu sudah mengkoordinasikan ini bersama dengan SKPD terkait, mulai dari pengamanannya, pengisi acaranya, kemudian serentaknya ini semua akan mulai pukul berapa sih Pak? Ada kemudian jadwalnya kah, atau di tiap lokasi terserah akan mulainya seperti apa, bagaimana mereka mengkonsep acara tersebut? Secara umum mereka akan mulai sekitar jam 19 ya, secara umum. Pada umumnya tentu ada juga kondisi situasional di masing-masing wilayah gitu. Oke, himbauan Bapak sendiri Pak bagi warga Kota Jakarta yang akan melaksanakan malam tahun baru kali ini? Ya, saya tentu menghimbau kepada masyarakat Kota Jakarta yang akan melaksanakan tahun baru untuk tadi seperti yang telah saya sampaikan di depan, juga tetap menjaga keamanan, tetap menjaga ketertiban, jangan melanggar aturan-aturan atau hukum itu ya. Termasuk juga tentu kita mengharapkan kalau mereka ada di tempat-tempat di situ ada taman dan sebagainya, ya tolong dijaga. Intinya kita ingin agar perayaan itu tetap berjalan tertib, namun tetap sederhana dan juga tetap memberikan kemeriahan bagi para pengunjung itu. Oke, baik, terima kasih Pak Catur sudah bergabung bersama kami di Lansok. Ke Ibu Rumiati, terakhir mungkin Bu ada himbauan juga untuk masyarakat, khususnya mungkin
pengguna jalan-jalan di kota Jakarta, apalagi mereka yang sering melakukan balap liar itu, Bu? Itu mengganggu banget kalau malam tahun baru. Ada himbauan khusus yang jelas Mbak, kita menghimbau kepada masyarakat tolong jaga ketertiban dan keamanan, terutama yang balap liar. Janganlah balap liar karena ini kan untuk pergantian tahun baru ya Mbak, karena untuk memeriahkan pergantian tahun baru jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Mbak. Oke, jadi tidak hanya pihak kepolisian ya Bu ya, tapi kita juga masyarakat ikut berpartisipasi untuk menjaga keamanan di kota Jakarta. Terima kasih Bu Rumiati sudah bergabung bersama kami juga di Landstalk. Ya pemirsa, demikianlah dialog Landstalk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan juga saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv. Dan atau Anda juga bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube, serta Instagram. Nantikan Landstalk setiap harinya pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saya Veronica Moniaga, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat tahun baru 2017. Terima kasih, sampai jumpa.